Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Tahun 2003, Desa Sukaraja, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, dikenal dengan suasananya yang damai. Penduduknya hidup sederhana, saling membantu, dan jarang ada konflik besar. Namun, di balik ketenangan itu ada satu hal yang menjadi buah bibir. Kisah tentang santet yang konon sering terjadi di desa ini. Aku Surya, saat itu berusia 25 tahun dan baru saja kembali dari Surabaya setelah menyelesaikan kuliah. Aku memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuaku sebelum mencari pekerjaan di kota. Rumah kami berada di ujung desa, dekat hutan bambu, dan rumah tua ini berusia puluhan tahun dengan dinding dari kayu dan atap genting yang terkadang bocor saat hujan deras. Sejak kembali ke desa, aku sering mendengar cerita dari tetangga tentang keluarga Pak Dirman. Mereka mengatakan keluarga itu terkena santet dan kondisinya semakin parah. Pak Dirman yang dulunya sehat dan sering bekerja di ladang, kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Badannya kurus kering seperti tak lagi memiliki daging, dan matanya selalu terbelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Suatu malam sekitar pukul 10 malam, aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun bambu di luar rumah bergesekan dengan suara yang menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Aku menoleh, merasa aneh karena biasanya orang-orang desa jarang berkunjung malam-malam. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Tidak ada siapapun di luar, hanya kegelapan dan suara jangkrik yang terdengar. Aku menutup pintu kembali, namun perasaan tak nyaman mulai merayapi tubuhku. Aku merasa ada yang mengamatiku dari luar jendela. Aku berusaha mengabaikannya dan kembali ke kursi. Tetapi tiba-tiba ada suara benda jatuh di dapur. Ketika aku mengecek dapur, aku menemukan sebuah boneka jerami kecil tergeletak di lantai. Boneka itu diikat dengan benang merah dan ada jarum tertancap di bagian perutnya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu siapa yang meletakkan boneka itu di sana. Tetapi instingku mengatakan ini bukan hal biasa. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu kepada ibu. Wajahnya pucat seolah memahami sesuatu. "Kita harus pergi ke Mbah Parto," katanya tegas. Mbah Parto adalah dukun yang tinggal di pinggir desa. Terkenal sebagai orang yang mampu menangkal ilmu hitam. Kami pergi ke rumah Mbah Parto dan rumahnya ini kecil, penuh dengan bau dupa dan berbagai benda aneh seperti botol berisi cairan keruh
keris kecil, dan kain putih. Mbak Parto mendengarkan ceritaku dengan serius. Dia meminta aku membawa boneka jerami itu untuk diperiksa. Ketika Mbak Parto memegang boneka itu, dia memejamkan mata dan menggumamkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, "Ini santet. Seseorang ingin mencelakai keluargamu." Aku terkejut. Aku tidak merasa pernah memiliki musuh. Tapi Mbak Parto memperingatkan bahwa orang yang mengirim santet biasanya merasa iri atau dendam, meskipun alasannya sepele. Sejak pertemuan dengan Mbak Parto, gangguan aneh semakin sering terjadi. Malam-malam, aku mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Ketika aku mencoba melihat keluar, tidak ada siapapun di sana. Beberapa kali aku menemukan benda aneh di halaman, seperti paku berkarat, bulu ayam, atau bunga layu. Puncaknya terjadi 2 minggu kemudian. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara perempuan menangis di luar jendela. Aku memberanikan diri mengintip melalui celah tirai. Dan yang kulihat membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Seorang perempuan tua berdiri di sana dengan wajah penuh keriput dan mata yang merah menyala. Dia menatapku tajam, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Tubuhku panas dingin dan aku merasa lemas. Ibu segera memanggil Mbak Parto yang datang dengan membawa minyak wangi dan air putih yang telah diberi doa. Dia mengatakan bahwa santet itu mulai menyerangku dan kami harus segera melakukan ritual untuk menangkalnya. Ritual dilakukan di halaman rumah, tepat di bawah pohon mangga tua. Mbak Parto menyalakan dupa dan mengitari aku dengan segelas air putih di tangannya. Dia membacakan doa-doa sambil menyiramkan air itu ke tubuhku. Setelah ritual selesai, Mbak Parto memberikan kami sebuah jimat untuk digantung di depan pintu rumah. Namun, malam itu juga, gangguan semakin mengerikan. Saat semua orang sedang tidur, terdengar suara benda berat yang jatuh di atap rumah. Aku dan ayah keluar untuk memeriksa, dan kami menemukan seekor ayam hitam mati tergeletak di halaman. Di dekatnya ada tulisan aneh di tanah yang tidak kami mengerti. Mbak Parto mengatakan itu adalah peringatan terakhir dari orang yang mengirim santet. Jika kami tidak segera mencari tahu siapa pelakunya, kondisi akan semakin memburuk. Mbak Parto meminta kami untuk melakukan ritual tambahan guna membuka tabir dan mencari tahu siapa pelaku santet. Ritual ini dilakukan di rumah Mbak Parto pada malam Jumat Kliwon. Setelah ritual selesai, Mbak Parto mengatakan bahwa pelakunya adalah seseorang yang tidak jauh dari rumah kami. Seseorang yang sering berkunjung dan berpura-pura baik. Aku mulai mengingat-ingat siapa yang mungkin memiliki dendam kepada keluargaku. Tidak lama kemudian, aku teringat seorang tetangga, Bu Sri, yang beberapa bulan lalu bertengkar dengan ibu karena masalah warisan tanah.
Meski demikian, aku sulit percaya bahwa dia akan melakukan hal sekejam ini. Akhirnya, ayahku memberanikan diri mendatangi Bu Sri untuk bicara. Awalnya dia menyangkal dan bahkan marah karena dituduh. Namun setelah ayah menunjukkan bukti berupa boneka jerami dan hasil ritual Mbah Parto, wajahnya berubah. Dia akhirnya mengaku telah meminta bantuan seorang dukun untuk mengirim santet karena merasa sakit hati atas masalah warisan. Bu Sri meminta maaf dan berjanji akan menghentikan semua itu. Dia bahkan membawa kami ke dukun yang membantunya untuk menarik kembali santet tersebut. Setelah semua ritual penangkal dilakukan, gangguan di rumah kami berhenti. Kehidupan kembali normal, meskipun kami tetap merasa trauma. Kami juga memutuskan untuk pindah rumah ke desa lain demi menghindari konflik lebih lanjut. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kami tentang bahaya iri hati dan kekuatan ilmu hitam. Hingga kini aku masih merinding setiap kali mengingat wajah perempuan tua dengan mata merah menyala itu. Cerita ini memberikan gambaran nyata tentang pengalaman menyeramkan terkait santet. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati dan menjaga hubungan baik dengan sesama.